Shalom, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Hari yang indah, hari yang kau berikan, lewat nafas hidup yang kau berikan, pemeliharaan yang kau berikan hidup ini. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami boleh menyembah Tuhan lewat pujian, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat tapi jadi berkat. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai ayat 19. Wahyu 21 ayat 9 sampai ayat 19. Ayat 20 sampai ayat 27 besok. Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 19. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malaikat terakhir itu. Lalu ia berkata padaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dia menunjukkan kepada kota yang kudus, ke Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan saya sama sekali seperti permata yang paling indah. Bagian permata yapis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atas tertulis nama ke-12 suku itu. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atas milik ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat mengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya dan sama dan lebarnya. Dan dia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta. Menurut ukuran manusia adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yapis, dan kota itu sendiri emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yapis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unan, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ke-7 batu rata cempaka, yang ke-8 batu beri, yang ke-9 batu krisolit. Puji Tuhan, firman Tuhan jelas bagi Yerusalem. Yerusalem baru ini bukan Yerusalem yang ada di Israel, bukan itu yang firman Tuhan katakan, tapi Yerusalem bicara Yerusalem yang Yerusalem yang baru. Sebab firman Allah berkata pada ayat yang ke-9, maka datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang memegang ke-7 cawan, yang penuh dengan ke-7 malaikat terakhir itu. Lalu ia berkata padaku, marilah ke sini, aku tunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Aku akan tunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Mempelai, kata pengantin perempuan, pengantin perempuan itu kepada gereja, perempuan gereja, dan anak
mempelai anak domba itulah bayang pada Yesus. Kita di hadapan Tuhan bagikan mempelai wanitanya, sebagaimana firman Allah katakan 2 Petrus 11 ayat 2. Aku cemburu pada ilahi akan undangan seorang laki-laki membawa perawan suci kepada Kristus. Anak domba itu membayang pada pribadi Kristus. Pengantin perempuan dia itu anak domba. Dan apa kata firman Tuhan pada ayat 10? Lalu dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang tinggi, dan ia menunjukkan kepada kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Yerusalem yang turun dari surga dari Allah. Kota yang indah, kota yang indah, yang luar biasa. Ada nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Bukan ke Israel, Yerusalem bukan, tapi Yerusalem baru, ke surga. Betapa indahnya. Di sana tidak tangis air mata, kesusahan air mata dihapus dengan sukacita. Lalu kesiapan hidup kita, dan katakan firman Tuhan 2:11 ayat 1 dan 2. Ya, pengantin perempuan isi anak domba, itulah kita bagikan pengantin. Gereja ada bagi pengantin akan butuh dengan seorang laki-laki, anak domba itulah Kristus. Sebagaimana Adam yang kedua, ada yang pertama gagal, tapi Adam yang kedua dia berhasil. Dia rindu membawa pengantinnya, ya, hati pengantin yang keadaan siap sedia, hias berpakaian bertemu dengan dia. Amin. Saudara mau bertemu dengan dia, pastikan pakaian hidup kita, pakaian hidup dan kekudusan. Amin. Kita jangan main-main dosa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kembali kami sepagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari semata. Sedang terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara dari hari ini sampai malam yang cinta dia